Kamu pasti udah lihat video ini. Presiden Prabowo mengakui bahwa komunikasi publik pemerintahan saat ini memang kurang bagus. Dia juga sudah mengatakan komunikasi kita jelek. Kita bisa nanya apa aja nih. Tapi pertanyaannya sampai sejauh mana? Komunikasi kurang baik, saya yang bersalah karena fokus kita kerja, rakyat nunggu. Tim saya semua juga. Soal kenapa kok RUU TNI ini begitu dipercepat, tapi transparansi proses pembahasannya juga akan dipersoalkan. Itu yang memicu demo sebetulnya, Pak. Kemilitarisme, negara militarisme, ada kotor-kotor lagi kayak zaman Orde Baru. Ya sudah lah, nggak ada itu. Ya. Okay. Nggak ada militarisme apa, ya kan? Inti daripada RUU TNI ini sebetulnya hanya memperpanjang usia pensiun. Tanya rakyat. Lembaga mana yang paling dipercaya oleh rakyat? Hari ini kita nggak cuma ngebahas kenapa pemerintah sering salah ngomong, tapi juga kenapa mereka sering gagal mengerti dan bagaimana buku-buku ini bisa jadi panduan. Karena negara yang baik dimulai dari komunikasi yang baik. Emang iya? Ayo kita bahas. Komunikasi yang buruk itu bukan cuma soal pemilihan kata, tapi kegagalan membangun ruang aman untuk ngobrol hal-hal yang sulit. Kita ambil 3 contoh ini. Pertama, teror kepala babi. Bukannya ngasih perlindungan atau pernyataan tegas, malah ngasih komentar yang kurang empati. Seolah-olah ini kayak dianggap giveaway mie instan, bukan ancaman untuk kebebasan bersuara. Kedua, RUU TNI yang sempat beredar katanya palsu, tapi sampai sekarang belum ada versi resmi yang ditunjukkan. Yang ketiga, soal tagar Indonesia gelap dan kabur aja dulu. Warganet teriak karena resah, kecewa terkait ketidakpastian hukum dan susahnya cari pekerjaan di Indonesia. Tapi respon pemerintah malah, Indonesia nggak gelap, Indonesia baik-baik aja, hidup kau yang gelap. Kalau mau kabur, silahkan kabur, tapi nggak usah balik lagi, dan sebagainya. Ini tuh analoginya kayak dokter ngomong sama pasien, tenang aja, hasil diagnosanya baik-baik aja kok, padahal pasiennya udah kejang-kejang muntah darah dan butuh pertolongan. Dari cara mereka merespon, kita bisa melihat masalah utamanya bukan soal salah ngomong, tapi salah paham terhadap apa yang dirasakan oleh masyarakat. Alih-alih menyelami isi pesan, pemerintah malah fokus membantah atau membuat counter narasi. Nah, dalam crucial conversation, ini disebut lacking mutual purpose and mutual respect. Publik ingin kejelasan, tapi kalau pemerintah nggak transparan, maka kepercayaan akan otomatis runtuh. Di bab 2, kita akan gali lebih dalam. Bagaimana otak manusia memproses pesan dalam situasi stres, konflik, atau krisis. Dan kenapa pemerintah terus-menerus jatuh dalam pola yang sama. Komunikasi publik pemerintah seringkali bukan hanya tidak efektif, tapi juga kontraproduktif. Bukan bikin tenang, malah bikin panas. Bukan menjelaskan, malah bikin bingung. Pertanyaannya, kenapa ini terus-terusan terjadi? Apa cuman karena masalah orang-orang yang tidak kompeten, atau ada masalah yang lebih mendasar? Kalau kita buka buku Crucial Conversation, ada satu prinsip utama yang menjelaskan banyak dari kekacauan ini, yaitu kesalahan terbesar kita dalam percakapan penting adalah kita percaya bahwa kita harus memilih antara berkata jujur atau menjaga hubungan baik. Nah, dalam konteks ini, banyak pejabat tidak berhasil melakukan keduanya. Mereka tidak mengatakan yang sebenarnya dan juga gagal menjaga hubungan baik dengan publik. Di saat publik sedang resah, mereka malah defensif. Di saat publik butuh empati, mereka malah bercanda atau malah justru menyalahkan. Tahu nggak kenapa? Buku Crucial Conversation ngasih satu prinsip penting dalam komunikasi, yaitu orang tidak akan mendengarkan jika mereka tidak merasa aman. Nah, kita nggak tahu mereka merasa tidak aman karena takut dikritik, takut terlihat salah, atau takut sama atasan. Sekarang kita gali lebih dalam masalah keamanan komunikasi. Jadi ada prinsip safety first yang diabaikan. Dalam buku ini dijelaskan bahwa sebelum orang bisa berbicara jujur dan mendengarkan, mereka harus merasa aman. Jika rasa aman itu tidak ada, 2 hal yang akan terjadi.
Pertama, sifatnya menyerang, entah itu defensif, menyerang balik, atau menyalahkan pihak lain. Dan yang kedua, mereka akan menarik diri, nggak mau jujur, menyembunyikan informasi, muter-muter, dan sebagainya. Sekarang kita bisa lihat seperti apa komunikasi pemerintah. Mereka gagal menyampaikan argumen yang bisa diterima dan dicerna oleh masyarakat. Tanpa sadar, mereka sedang mengosongkan kolam makna bersama. Istilah dalam crucial conversation yang menggambarkan wadah di mana ide dan perspektif bisa bertemu. Tanpa kolam ini, semua percakapan akan menjadi debat kusir. Sekarang kita pindah ke buku kedua, Methustick. Buku ini menjelaskan kenapa ide-ide penting sering gagal menyentuh hati banyak orang. Salah satu penyebabnya adalah kutukan pengetahuan. Once you know something, it's hard to imagine what it was like not to know it. Artinya, begitu orang itu tahu sesuatu atau menjadi orang yang pintar, entah itu teknis hukum, ekonomi, atau data statistik, mereka jadi lupa gimana rasanya menjadi orang yang awam. Dan ini penyakit umum pejabat publik. Mereka terlalu banyak bermain retorika dan kadang sengaja mengeluarkan istilah-istilah yang dipersulit, padahal kita cuma butuh penjelasan yang sederhana. Dalam buku Methustick ada satu rumus penting agar ide itu bisa menempel. Sukses sama dengan sederhana, tidak terduga, konkret, kredibel, emosional, dan cerita. Sayangnya, pemerintah kita terlalu sering memberikan respon yang tidak terduga doang. Seperti Hasan Azbi sebagai kepala komunikasi pemerintahan yang terkenal mempunyai pola komunikasi yang baik, tapi masih bisa berkomentar seperti itu terkait teror kepala babi. Kemudian pejabat lain yang bilang RUU TNI itu palsu dan sebagainya. Bayangkan jika pemerintah menjelaskan UU TNI itu lewat satu cerita. Ini loh yang kita alami, kita punya masalah A, B, C, D, dan seterusnya. Undang-undang yang kita revisi itu bagian D, E, F, dan seterusnya. Tujuannya supaya begini-begini, kalau nggak direvisi, dampaknya akan menjadi seperti ini. Clear, itu akan jauh lebih bisa diterima daripada apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Kita masuk ke budaya birokrasi, karena kesalahan komunikasi pemerintah juga berkaitan dengan budaya birokrasi yang masih diuri-uri sampai sekarang. Pertama, savage mentality. Banyak pejabat dibesarkan dalam budaya tanda kutip jangan terlihat lemah. Mereka lebih takut terlihat salah daripada memperbaiki kesalahan. Ini bikin komunikasi mereka menjadi kaku, penuh pembelaan, bukan dialog yang mengalir. Kemudian echo chamber institusional. Di lingkungan kekuasaan, bawahan tidak berani mengatakan kejujuran dan cenderung memberi kabar baik. Akhirnya, pejabat hidup dalam dunia yang semu, di mana semua terlihat tanda kutip baik-baik aja. Jadi saat muncul keresahan publik, mereka kaget. Respon mereka bukan apa yang salah, tapi siapa yang menyebarkan berita ini. Komunikasi yang gagal ini bukan sekedar soal gaya bicara. Ini adalah tanda dari budaya organisasi yang tidak sehat. Tapi kalau komunikasi itu bisa diperbaiki, dia bisa menjadi alat utama untuk membangun kembali kepercayaan publik. Karena komunikasi yang baik bukan cuma soal menyampaikan pesan. Dia adalah cara untuk membangun makna bersama, menjahit kepercayaan, dan menyembuhkan jarak antara rakyat dan kekuasaan. Tapi sebelum kita bicara solusi, ada satu pertanyaan krusial yang harus kamu jawab di kolom komentar. Menurutmu kenapa pemerintah sering tidak tahu cara mendengarkan? Sekarang kita masuk ke bab 3. Kenapa yang berkuasa sulit mendengar? Sebenarnya jawabannya bisa kita temukan kalau kita berani melihat ke dalam kepala penguasa itu sendiri. Karena seringkali masalah komunikasi itu bukan berasal dari ketidaktahuan, tapi dari kesombongan persepsi. Daniel Kahneman dalam bukunya Thinking Fast and Slow menjelaskan bahwa otak manusia itu punya dua sistem berpikir. Pertama, sistem satu itu cepat, instingtif, dan emosional. Yang kedua, sistem dua itu lambat, rasional, dan reflektif. Masalahnya, semakin pintar seseorang, semakin tinggi posisinya dalam kekuasaan, semakin jarang mereka menggunakan sistem dua. Kenapa? Karena mereka tidak lagi ditantang untuk berpikir ulang. Mereka dikelilingi oleh orang-orang yang cuma bisa ngangguk, bukan yang mengkritik. Dan ini yang disebut law of least effort. Manusia akan cenderung mengambil jalan kognitif yang paling mudah. Kalau sudah merasa tahu, ya untuk apa mendengarkan? Dalam bahasa yang lebih kasar, kalau semua orang di sekitarku bilang aku benar, kenapa aku harus percaya rakyat yang demo di luar sana? Di titik ini, kita bisa masuk ke Jonathan Haidt. Dia bilang dalam banyak kasus manusia membuat keputusan moral duluan secara emosional, baru kemudian mencari pembenaran secara logika. Jadi, kalau penguasa punya intuisi bahwa rakyat itu cuma salah paham, mereka tidak tahu apa-apa, maka apapun yang dikatakan rakyat tidak akan pernah didengar. Dan hasilnya, coba kita lihat pola ini. Ketika rakyat protes lewat tagar Indonesia gelap, pemerintah langsung membantah. Enggak kok, semuanya baik-baik aja, Indonesia masih terang benderang. Ketika Tempo mendapatkan teror, tanggapan pejabat malah meremehkan. Dan ketika RUU TNI bocor, malah dibilang itu palsu tanpa pernah menjelaskan mana yang asli.
Mereka tidak sedang bicara untuk menyelesaikan masalah, mereka sedang membela diri sendiri. Karena di dalam kepalanya, mereka sudah pasti benar, dan rakyat dianggap tidak mengerti atau salah paham. Jadi, apa yang harus dilakukan? Disinilah kita kembali ke Crucial Conversation. Buku ini menekankan satu prinsip penting. Orang hanya mau bicara jujur saat mereka merasa aman. Dan hari ini, rakyat tidak merasa aman. Berbicara jujur di media sosial bisa dijerat UU ITE. Demo bisa dibubarkan. Wartawan bisa diteror. Bagaimana mungkin akan ada percakapan yang sehat kalau ruang percakapan itu sendiri tidak dilindungi? Sekarang kalau Pak Prabowo sudah mengatakan komunikasi pemerintahan itu buruk dan ingin memperbaikinya, mungkin pemerintah harus mulai dari hal yang paling sederhana dan paling sulit, yaitu berani mendengarkan. Artinya, pemerintah harus berani merasa tidak aman, berani dikritik, dan berani mengakui bahwa mereka belum tentu benar. Indonesia is dark. Some say everything's fine. Kita sudah bicara banyak tentang ruang publik yang memburuk, tentang percakapan yang rusak, tentang penguasa yang hidup dalam gema suaranya sendiri. Tapi di balik itu semua, ada satu pertanyaan penting yang harus kita jawab bersama. Apa jadinya sebuah bangsa jika penguasa dan rakyat sudah tidak bisa berkomunikasi? Semakin banyak yang bersuara, tapi semakin sedikit yang bisa mendengarkan. Negara yang sehat dibangun dari percakapan yang sehat, dari dialog yang saling menghormati, dari kritik yang dianggap cinta bukan ancaman. Hari ini kita hidup dalam zaman di mana kritik dianggap sebagai serangan, keterbukaan dianggap sebagai kelemahan, dan rakyat dilabeli sebagai buzzer oposisi hanya karena bertanya dan bersuara. Kita tidak sedang kekurangan data, kita tidak kekurangan intelektual. Yang saat ini kurang adalah kerendahan hati untuk mendengarkan. Jadi pesan buat kita semua, kalau kamu seorang pejabat, berhentilah mengira bahwa kritik adalah hoak. Kalau kamu seorang rakyat, teruslah bicara meski suara kita dibungkam. Dan kalau kamu seorang pemuda, jurnalis, atau pembuat konten, kita punya satu senjata, yaitu kata-kata. Gunakan, runcingkan, dan arahkan ke tempat yang tepat. Karena di tengah gebisingan, suara yang jernih bisa jadi satu-satunya pelita. Jangan lupa satu hal, kekuasaan yang takut dikritik bukanlah kekuasaan yang kuat. Itu adalah kekuasaan yang rapuh. Emang iya. Indonesia is dark.